Pemirsa, kita berjumpa lagi di channel YouTube Jurnal Abadi. Jangan lupa like dan subscribe. Mari kita tonton video ini. Peranan TNI Angkatan Laut, TNI AL, yang memiliki pengaruh besar terhadap diplomasi antar negara yang berhasil. Hal ini diwujudkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dalam launching dan bedah buku berjudul Diplomasi Sang Hiu Kencana, bertempat di hanggar kapal selam Komando Armada 2 Surabaya pada hari Sabtu, tanggal 20 April tahun 2024. Launching dan bedah buku ini merupakan dedikasinya terhadap perdamaian dan kemakmuran di wilayah perairan yang telah membuatnya menjadi salah satu tokoh yang dihormati dalam arena diplomasi internasional tersebut. Diciptakan sebuah mahakarya berupa buku berjudul Diplomasi Sang Hiu Kencana. Launching buku ditandai dengan penekanan tombol oleh Kasal yang disaksikan para undangan yang hadir. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Sarang hiu ini, prajurit Kopaska membawakan harta karun diplomasi maritim, buku diplomasi Sang Hiu Kencana. Selanjutnya kami mengundang Bapak Heri Yulianto dari Gramedia untuk menyerahkan mock-up buku kepada yang terhormat Kepala Staf Angkatan Laut. Hadap sini, Jenderal. Jenderal, hadap sini. Adapun dalam acara bedah buku ini sebagai narasumber dari TNI dan para akademisi diantaranya yaitu Prof. Dr. H. Yudi Krisnandi, SE, ME, Rektor Universitas Pertahanan Letjen TNI Joni Mahroza SIP, MA, MSc, Cikner, CIK, AR, PH, D, dan Kababinkum TNI Laksda TNI Kresno Buntoro SH, LLM, PhD. Serta dihadiri oleh akademisi terkemuka seperti Rektor Universitas Trisakti, Rektor Universitas Brawijaya, Rektor Unair, Rektor ITS, Rektor UNESA, dan Rektor Universitas Hang Tuah Surabaya. Kasal dalam keterangannya mengatakan, buku yang berjudul Diplomasi Sang Hiu Kencana ini menggambarkan tentang diplomasi itu harus dilaksanakan dan sangat penting bagi negara Republik Indonesia, karena negara kita adalah negara terbesar di dunia dan memiliki garis pantai yang terpanjang kedua di dunia. Diplomasi Sang Hiu Kencana. Nah, buku ini menggambarkan bagaimana level diplomasi itu harus dilaksanakan dan sangat penting untuk negara kita, terutama negara kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki garis pantai yang terpanjang kedua di dunia juga. Jadi bagaimana peran Angkatan Laut itu semakin vital dan diharapkan bisa membawa ketentraman dan ketertiban dan menjaga juga stabilitas di kawasan terutama di perairannya. Nah, kita bagaimana bentuk kerjasama diplomasi antara Angkatan Laut, baik itu yang soft approach maupun yang hard approach. Jadi itu tadi para pembicara juga sudah hadir di sini dari Pak Prof. Yudi hadir, kemudian Dr. Unhad, Pak Letjen TNI Joni Mahroza, dan Kababinkum TNI Pak Kresno Laksamana Muda Kresno Buntoro, dan dipandu oleh Pak Caca dari Tituan. Dan ini sudah berjalan aman dan lancar, dan buku-buku sudah kita serahkan, dan buku-buku ini juga akan beredar juga di Gramedia, jadi bisa dicari di sana.
Saya rasa itu mungkin sebagai pendahuluan. Kalau mungkin ada yang ditanyakan silakan. Kenapa kok memilih kapal selam, Pak? Kok nggak KRI lainnya? Oh, karena saya background penugasan saya lama di kapal selam. Salah satunya, kemudian kapal selam ini unik tadi, selain memiliki tingkat deteran yang tinggi, dan juga kapal selam ini antar awak kapal selam itu memiliki rasa persaudaraan yang cukup kuat antar negara. Salah satu alasan. Buku ini kurang lebih berapa bulan lah? 3 bulan, 4 bulan ya kita. Dah? Ada lagi? Isi pokok dari buku ini apa? Isi pokok bagaimana diplomasi angkatan laut. Diplomasi angkatan laut ini bersifat universal. Jadi angkatan laut ini memiliki universal trinity roles. Jadi trinitas tugas dari angkatan laut, yaitu salah satunya adalah diplomasi. Selain pertahanan dan constabulary atau polisi, seperti yang saya sampaikan, bagaimana hard diplomasi maupun soft diplomasi, bagaimana pendekatan yang soft maupun pendekatan yang keras apabila terjadi konflik, bagaimana mencegah konflik di laut. Ya, karena laut ini banyak pentingnya di laut antar negara, dan kita Indonesia ini memiliki 10 perbatasan laut dengan negara lain. 10 ya, lebih banyak dari perbatasan darat. Makanya ini penting bagi negara Indonesia, dan itu membahas bagaimana perjalanan kunjungan-kunjungan yang merupakan diplomasi maritim maupun diplomasi keamanan laut atau maritime security. Ya, bagaimana operasi di laut yang merupakan juga dari salah satu wujud diplomasi itu dijelaskan dalam buku ini. Dan bagaimana awak kapal selam itu memandu atau menjalankan diplomasi angkatan laut yang tadi merupakan trinitas dari tugas-tugas TNI Angkatan Laut. Dan ini tugas-tugas ini ada di Undang-Undang Nomor 3. Harapannya buku ini bisa bermanfaat bagi generasi muda tentunya, generasi muda Angkatan Laut, bahkan yang di luar Angkatan Laut. Diharapkan seperti itu, karena ini bisa digunakan oleh mungkin para diplomat yang berbatasan dengan negara Indonesia di laut, atau bahkan negara-negara lain yang tidak berbatasan dengan Indonesia tapi mempunyai karakteristik perairan yang mirip. Demikian sajian dari channel YouTube Jurnal Abadi. Sekian dan terima kasih. Jalan Pepo! Jalan Pepo! Jalan Pepo! Siap, terima kasih Bapak.